Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3650, mengambil tubuh daging. Di negara bagian mana kamu sekarang? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu pasti tahu namamu, kan? Dev terus bertanya. Aku tidak tahu. Orang tua itu masih menggelengkan kepalanya. Lalu apalagi yang kamu ketahui tentang dirimu? Aku tidak ingat apa-apa, aku hanya tahu aku harus keluar dari sini. Kata orang tua itu, karena kamu tidak tahu apa-apa, maka aku tidak dapat membantumu. Mengapa kamu menjebakku dalam lingkaran ini? Dev tidak mengerti mengapa lelaki tua itu menjebak dirinya dalam lingkaran sihir. Hanya Dev yang bisa melihat lingkaran sihir yang tersembunyi di dalam skill tersebut, dan itulah yang sengaja dilakukan lelaki tua itu. Tentu saja karena tubuhmu sangat menarik bagiku. Mungkin aku bisa keluar dari sini dengan merasukimu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia memandang Dev dengan rakus. Kalau kamu bilang kamu kesurupan, maka kamu kesurupan. Aku tidak akan menyetujuinya. Manfaat apa yang bisa aku peroleh dengan membantumu pergi dari sini? Dev tahu bahwa meskipun identitas lelaki tua ini tidak diketahui, dia pasti iblis besar yang ditekan di sini dari surga. Mungkin Anda bisa mendapat manfaat dari orang ini. Keuntungan. Orang tua itu tertegun dan berkata dengan sedikit marah, apakah kamu menawar denganku? Aku tidak memohon padamu. Meskipun aku hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa dan masih terikat oleh belenggu, jika aku ingin memasuki tubuhmu dan mengendalikannya, itu masih mudah bagimu, benarkah? Dev mendengus dingin, tidak percaya sama sekali. Suara mendesing. Begitu Dev selesai berbicara, lelaki tua itu berubah menjadi kabut hitam dalam sekejap, dan kemudian dengan cepat memasuki lautan kesadaran Dev. Kesadaran Dev tidak lepas, tetapi lelaki tua itu memasuki lautan kesadaran Dev dengan mudah, yang menunjukkan bahwa dia memang kuat. Hahaha, dasar anak kecil yang bodoh, merupakan kehormatan tertinggi bagimu untuk bisa dipinjam olehku. Setelah lelaki tua itu memasuki lautan kesadaran Dev, dia tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar mendapat banyak masalah. Aku berjanji akan membawamu keluar, tapi setelah kamu keluar, kamu harus segera keluar dari tubuhku. Kata Dev pada orang tua itu. Berhentilah bermimpi. Butuh ribuan tahun bagiku untuk menunggumu memiliki tubuh kuat yang mampu menahan sisa jiwaku. Bagaimana aku bisa rela pergi? Aku ingin menggunakan tubuhmu untuk berlatih lagi dan mendapatkan kembali ingatanku yang hilang. Petik 2. Orang tua itu menunjukkan ekspresi ganas saat ini. Dev sama sekali tidak terkejut ketika mendengar perkataan lelaki tua itu. Bagaimanapun, lelaki tua itu hanyalah sisa jiwa dan masih terikat oleh belenggu. Jika dia keluar dari gua, bahkan di dunia surga dan manusia, akan sulit bagi sisa jiwanya untuk bertahan hidup. Kau ingin merebut tubuhku hanya dengan sisa jiwamu ini. Bukankah itu terlalu indah? Setelah Dev selesai berbicara, sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul di lautan kesadaran. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tidak bisa menahan cibiran, dan tubuhnya memancarkan aura biru muda. Aura ini membungkus tubuh lelaki tua itu dan menghalangi cahaya keemasan. Lautan kesadaran Dev langsung menjadi medan perang. Kedua kekuatan itu terus-menerus bertabrakan, membuat Dev mengerutkan kening dan merasa seperti sedang kesakitan. Untungnya, Zeyan membentuk kembali tubuhnya dan meninggalkan lautan kesadaran Dev. Jika tidak, tabrakan aura yang mengerikan ini pasti akan merobek sisa jiwa Zeyan menjadi berkeping-keping. Wah, semakin kuat kesadaranmu, semakin aku menyukainya. Sepertinya, penantianku selama ribuan tahun tidak sia-sia. Menghadapi serangan cahaya keemasan yang luar biasa dari laut kesadaran Dev, lelaki tua itu tertawa. Dev mencoba yang terbaik, dan lautan kesadaran yang luas terus melonjak, tetapi dia tidak dapat menyakiti orang tua itu. Anda harus tahu bahwa lelaki tua ini hanyalah sisa jiwa, atau sisa jiwa yang terikat oleh belenggu. Dia sebenarnya memiliki kekuatan kesadaran ilahi yang begitu besar sehingga serangan lautan kesadaran Dev tidak dapat berbuat apa-apa. Orang tua itu tertawa, dan aura biru muda di tubuhnya mulai mengembang, secara bertahap menenggelamkan cahaya keemasan di lautan kesadaran Dev. Bab 3651, pria yang tidak menepati janjinya. Mata Dev berangsur-angsur kehilangan kilaunya, dan seluruh tubuhnya mulai dikendalikan oleh lelaki tua itu.
Melihat lautan kesadaran Dev akan ditempati oleh lelaki tua itu, tiba-tiba terjadi ledakan. Cahaya terang muncul dari lautan kesadaran Dev, langsung mengalahkan aura biru muda lelaki tua itu. Orang tua itu diliputi oleh cahaya, matanya penuh ketakutan. Ini, apa ini? Orang tua itu melihat cahaya di depannya dengan kaget. Ketika cahayanya perlahan memudar, lelaki tua itu menemukan ada sebuah buku di antara buku-buku Dev, dengan 4 karakter emas di atasnya, kode emas Daluo. Ini, bagaimana ini mungkin? Kenapa ada buku surgawi di lautan kesadaranmu? Orang tua itu tiba-tiba panik. Meskipun dia kehilangan ingatannya, dia sangat familiar dengan cahaya yang memancar dari Daluo Golden Code, itu adalah kekuatan yang hanya ada di surga. Dev melihat lelaki tua itu takut dengan kode emas Daluo, jadi dia mengendalikan kesadarannya untuk perlahan membuka kode emas Daluo. Saat kode emas Great Luo dibuka, sinar cahaya menyinari orang tua itu. Orang tua itu berseru, dan kemudian kekuatan di tubuhnya menghilang seketika, dan seluruh tubuhnya meringkuk menjadi bola. Jangan bunuh aku tidak akan berani merebut tubuhmu lagi. Orang tua itu mulai memohon belas kasihan. Sisa jiwanya ini telah berjuang untuk bertahan hidup selama ribuan tahun, hanya agar suatu hari dia bisa melihat terang lagi. Namun saya tidak menyangka hari ini saya akhirnya menemukan tubuh yang dapat menggendong saya, namun saya menemui masalah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada buku surgawi di lautan kesadaran seorang biksu muda di alam kesengsaraan. Ketika Dev melihat lelaki tua itu seperti itu, dia menutup kode emas Daluo, cahaya keemasan menghilang, dan lelaki tua itu menghela nafas panjang. Siapa kamu, kawan? Mengapa ada buku surgawi di lautan kesadaranmu? Orang tua itu bertanya dengan tidak percaya. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku dan kamu berani merebut tubuhku. Apakah kamu sedikit ceroboh? Kata Dev. Ini memang agak sembrono. Tidak masuk akal bagimu untuk memiliki tubuh yang begitu kuat tanpa menjadi biksu di alam kesengsaraan. Sayang sekali aku kehilangan sebagian besar ingatanku, kalau tidak aku pasti akan tahu siapa kamu. Petik 2. Aku dalam masalah hari ini, tapi terima kasih atas kebaikanmu karena tidak membunuhku. Aku pasti akan membalasmu ketika aku bisa melihat terang lagi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia akan meninggalkan lautan kesadaran Dev. Tapi seperti yang dipikirkan lelaki tua itu, lautan kesadaran Dev meledak dengan cahaya keemasan lagi. Cahaya ini secara langsung memblokir sisa jiwa lelaki tua itu, membuatnya mustahil untuk pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Orang tua itu bertanya dengan panik. Apakah kamu tidak ingin meninggalkan gua yang rusak ini? Aku bisa membawamu keluar untuk melihat dunia luar, tapi kamu hanya bisa tinggal di lautan kesadaranku. Mungkin aku punya cara untuk membantumu memulihkan ingatanmu. Saat ingatanmu pulih, kamu harus melakukan sesuatu untukku sebelum aku bisa melepaskanmu. Dev tidak berniat membiarkan lelaki tua itu pergi. Bagaimanapun, orang ini datang dari surga. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia mengetahui beberapa hal yang tidak akan pernah diketahui oleh orang-orang di surga dan dunia manusia. Kamu benar-benar membawaku pergi. Orang tua itu bertanya dengan heran. Tentu saja, aku berbeda denganmu. Aku pria yang tidak menepati janji. Dev berkata dengan dingin. Hal ini membuat lelaki tua itu terlihat sangat malu hingga dia berhenti berbicara. Tuan Dev, Tuan Dev. Tiba-tiba, suara Zeyan terdengar di telinga Dev. Dev kesurupan untuk beberapa saat, dan kemudian dia melihat Zeyan di sebelahnya, dan masih ada keterampilan yang diukir di dinding batu. Zheng Jian dan Jiang Yulian menggunakan batu-batu di dalam gua untuk membangun makam bagi saudara-saudara mereka yang telah meninggal. Bahkan di dalam gua, mereka tidak ingin kakak laki-laki mereka mati di sini. Dev memperhatikan gua itu kembali ke tampilan aslinya, sedikit mengernyit dan berkata, Zeyan, apakah aku baru saja meninggalkan gua? Tidak, Tuan Dev berdiri di sini tanpa bergerak. Saya merasa sedikit aneh, jadi saya berteriak 2 kali. Kata Zeyan. Bab 3652, memulihkan memori. Apakah itu semua hanya ilusi? Dev mengerutkan kening, dan kemudian kesadarannya langsung tenggelam ke dalam lautan kesadaran. Ketika dia melihat lelaki tua itu, dia menyadari bahwa itu bukanlah ilusi sama sekali. Tuan Dev, apa yang Anda maksud dengan halusinasi? Saya baru saja berlatih di dinding batu.
Saya merasa latihan ini sangat istimewa. Beberapa tempat sepertinya tidak masuk akal sama sekali. Saya ingin tahu apakah Tuan Dev bisa jelaskan itu padaku. Zeyan meminta nasihat Dev. Pertama-tama, gosok latihan ini, dan saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Dev meminta Zeyan untuk menggosokkan keterampilan itu ke dinding batu. Kemudian dia melihat ke arah Jiang Yulian dan Zheng Jian, yang sedang menumpuk kuburan untuk kakak laki-laki mereka, dan berkata kepada mereka, orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian. Karena mereka sudah mati, tidak ada gunanya bahkan menumpuk kuburan. Itu adalah lebih baik membakarnya dengan api, untuk mencegah tubuh menjadi makanan binatang buas. Setelah mendengar kata-kata Dev, Zheng Jian dan Jiang Yulian berhenti. Jika lusinan murid Sekte Iblis Jiwa menumpuk kuburan batu, itu akan memakan waktu lama. Kedua orang itu tidak berbicara, sementara Dev menembakkan semburan api dan membakar mayat murid Sekte Jiwa Iblis. Bahkan tubuh Ning Kaichen dibakar oleh Dev, daripada membusuk sedikit, lebih baik ada api. Setelah melakukan semua ini, Zeyan juga mencetak keterampilan di sekitar dinding batu. Dev membawa mereka keluar dari gua menelan iblis. Tapi ketika Dev dan yang lainnya melangkah keluar dari gua menelan iblis, seluruh gua menelan iblis tiba-tiba runtuh. Dalam sekejap, gua menelan iblis tenggelam dan menghilang tanpa jejak. Melihat gua menelan iblis yang runtuh, Jiang Yulian dan yang lainnya semuanya bingung. Tuan Dev, apakah Anda menemukan sesuatu di gua menelan iblis? Selain latihan di dinding batu, sepertinya tidak ada harta karun. Zeyan bertanya pada Dev. Ini perjalanan yang berharga. Dev tersenyum tipis, dia telah memperoleh sisa jiwa lelaki tua itu, yang lebih baik dari harta lainnya. Akan lebih baik lagi jika lelaki tua itu bisa mendapatkan kembali ingatannya. Dev membawa Zeyan dan yang lainnya kembali ke Sekte Jiwa Iblis sepanjang jalan. Jiang Yulian mengikuti Zeyan dan mencium satu sama lain, membuat Zheng Jian cemas dan marah. Kembali ke Sekte Jiwa Iblis, Dev segera menemukan Master Sekte Jiang. Dia berharap Master Sekte Jiang dapat membantu lelaki tua itu mendapatkan kembali ingatannya. Hal lainnya adalah melihat apakah pemimpin Sekte Jiang dapat melepaskan belenggu pada sisa jiwa lelaki tua itu. Bagaimanapun, penelitian pemimpin Sekte Jiang tentang jiwa jauh lebih tinggi daripada Dev. Tuan Dev, saya dengar Anda mendapat banyak manfaat dari perjalanan Anda ke gua menelan iblis. Pemimpin Sekte Jiang memandang Dev dan bertanya. Tidak ada untungnya, hanya beberapa teknik di dinding batu, yang tidak ada artinya bagiku. Dev tersenyum tipis, teknik kondensasi jantungnya sendiri lebih kuat dari teknik lainnya, jadi Dev tidak memedulikan teknik gua menelan iblis. Namun, Dev mengubah topik pembicaraan dan berkata, meskipun saya tidak mendapatkan harta apapun, perjalanan ini tidak sia-sia. Melihat senyuman Dev, pemimpin Sekte Jiang juga tersenyum tipis dan berkata, Tuan Dev, apakah Anda berbicara tentang sisa jiwa yang tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Anda? Dev tercengang dan menatap Master Sekte Jiang dengan heran. Dia tidak mengikuti pemimpin Sekte Jiang untuk berbicara tentang jiwa yang tersisa, tetapi dia tidak berharap untuk terlihat jelas. Benar saja, penelitian pemimpin Sekte Jiang tentang jiwa telah mencapai tingkat tertinggi. Dev tersenyum canggung dan berkata, pemimpin Sekte Jiang, sejujurnya, saya memang menyelamatkan sisa jiwa di gua menelan iblis, dan sekarang berada di lautan kesadaran saya. Tuan Dev, karena gua menelan iblis begitu kuat, sisa jiwa di dalamnya pasti bukan orang biasa. Aku ingin tahu sisa jiwa Raja Iblis yang mana. Melihat Dev mengakuinya, Master Sekte Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya juga tidak tahu. Jiwa yang tersisa ini telah kehilangan ingatannya dan bahkan tidak tahu siapa itu. Jadi saya ingin meminta pemimpin Sekte Jiang untuk mengambil tindakan guna melihat apakah saya dapat membantu jiwa yang tersisa ini mendapatkan kembali ingatannya. Petik 2. Selama ingatannya pulih, mungkin kita bisa belajar banyak hal yang belum pernah kita dengar dari sisa jiwa ini. Dev ingin Master Sekte Jiang memulihkan ingatan sisa jiwa lelaki tua itu. Bab 3653, Kebencian yang Mendalam. Aku akan mencobanya, tapi aku belum pernah membantu siapapun memulihkan ingatannya, jadi aku tidak sepenuhnya yakin. Pemimpin Sekte Jiang tidak dapat menjaminnya, lagi pula, dia belum pernah melakukan ini sebelumnya. Oke, terima kasih banyak,
Tuan Jiang. Dev mengangguk. Karena dia ingin membantu lelaki tua itu memulihkan ingatannya, Dev untuk sementara tinggal di Sekte Jiwa Iblis. Zeyan juga berada di Sekte Jiwa Iblis, mengikuti Jiang Yulian dan menciumku. Ini membuat kemarahan Zheng Jian semakin kuat. Setelah Dev tinggal di Sekte Jiwa Iblis selama 3 hari, Master Sekte Jiang menemukan Dev dan kemudian membawa Dev ke ruang rahasia bawah tanah. Di ruang rahasia ini, 4 pembakar dupa mengeluarkan asap hijau, dan seluruh ruangan dipenuhi asap hijau ini. Meski asap hijau memenuhi seluruh ruangan, Dev tidak merasa tercekik, sebaliknya asap hijau memiliki aroma yang ringan dan baunya sangat nyaman. Tuan Dev, biarkan sisa jiwa keluar dari tubuh Anda, dan saya akan melihat apakah saya dapat membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Sekte Master Jiang berkata kepada Dev. Apakah kamu masih perlu mengeluarkannya? Dev tercengang. Jiwa sisa lelaki tua ini selalu ingin pergi ke lautan kesadaran Dev, karena dia tidak bisa mengendalikan Dev, dia tidak ingin tinggal di lautan kesadaran Dev dan menjadi boneka Dev. Hanya saja terdapat Daluo Jindian di lautan kesadaran Dev, yang membuat sisa jiwa mustahil untuk melarikan diri. Sekarang jika sisa jiwa dilepaskan secara langsung dan tidak kembali ke tubuh Dev, bukankah usaha Dev akan sia-sia? Master Sekte Jiang melihat kekhawatiran Dev, jadi dia berkata, Tuan Dev, jiwa itu sangat misterius. Jika ada di dalam tubuh Anda, saya tidak dapat mengoperasikannya. Tapi jangan khawatir, bahkan jika sisa jiwa meninggalkan tubuh Anda itu tetap tidak dapat dipisahkan. Buka di sini. Apa yang dibakar di 4 pembakar dupa ini adalah serbuk sari jiwa. Butuh ribuan tahun pengumpulan untuk mendapatkannya. Jiwa yang tersisa mungkin dapat memulihkan beberapa ingatan setelah dibangun oleh serbuk sari jiwa. Jika Anda meninggalkan ruangan ini, jiwa yang tersisa akan menghilang dengan cepat, jadi Tuan Dev dapat yakin. Mendengar apa yang dikatakan pemimpin Sekte Jiang, Dev merasa sedikit lebih lega. Wah, karena aku setuju untuk tinggal di tubuhmu, aku tidak akan lari. Jika kamu benar-benar membantuku memulihkan ingatanku, aku juga akan memberimu kesempatan besar. Kata sisa jiwa lelaki tua itu di lautan kesadaran Dev. Oke, kamu baru saja mendengarnya, jangan berpikir untuk melarikan diri dari sini, jika tidak sisa jiwamu akan menghilang dan kamu akan benar-benar menghilang selamanya. Kata Dev pada orang tua itu. Jangan khawatir, meskipun aku kehilangan ingatanku, aku tidak bodoh. Orang tua itu tidak sabar. Dia juga ingin mendapatkan kembali ingatannya dengan cepat sehingga dia bisa mengerti mengapa dia terjebak di gua yang rusak. Dev melepaskan kesadarannya dan membiarkan sisa jiwa lelaki tua itu keluar dari tubuhnya. Melihat sisa jiwa muncul, Master Sekte Jiang tertegun sejenak, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kenapa, bagaimana sisa jiwa ini masih memiliki belenggu? Apakah ada belenggu yang menjebak jiwa di dunia ini? Pemimpin Sekte Jiang sangat bingung. Bagaimanapun, jiwa adalah tubuh spiritual dan tidak dapat dijebak kecuali dengan formasi khusus. Master Sekte Jiang, bisakah kamu membuka belenggu ini untuknya terlebih dahulu? Dev bertanya, biarkan aku mencobanya. Aku belum pernah bertemu orang yang sisa jiwanya terikat oleh belenggu. Sepertinya pihak lain ingin mencegahnya bangkit selamanya, dan juga membuatnya menderita segala macam siksaan. Kebencian mendalam macam apa yang akan merantai jiwanya? Sekte Master Jiang berkata dengan emosi. Saat aku mendapatkan kembali ingatanku dan mengetahui siapa yang menyiksaku, aku akan membuatnya membayar kembali 100 kali lipat. Orang tua itu mendengus dingin. Bahkan jika ingatanmu pulih, itu hanyalah secercah jiwa. Karena pihak lain dapat membunuhmu dan merantai jiwamu, itu membuktikan bahwa dia lebih kuat darimu. Kamu harus memikirkan bagaimana membalas budiku di masa depan. Petik 2. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah lelaki tua itu. Meskipun dia seperti ini, dia masih memikirkan balas dendam. Bab 3654, melepaskan belenggu. Jangan khawatir, meskipun aku telah kehilangan ingatanku, kekuatanku pasti tidak sebanding dengan biksu kecil alam kesengsaraanmu. Selama aku memulihkan ingatanku dan membantumu maju ke alam Mahayana, itu tidak akan menjadi masalah. Orang tua itu berkata dengan sangat percaya diri. Untuk apa lagi aku harus memanfaatkanmu ketika aku dipromosikan ke alam Mahayana? Yang aku butuhkan adalah bantuanmu di surga.
Saat aku sampai di surga, kamu bisa menjadi penasihatku. Jika Dev hanya ingin maju ke alam Mahayana, dia tidak akan memperhatikan sisa jiwa orang tua itu. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup, Dev pasti dapat dipromosikan ke alam Mahayana. Apa, kamu baru saja melewati alam kesengsaraan, dan sekarang kamu memikirkan tentang surga? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa naik? Meskipun saya telah kehilangan ingatan, saya juga tahu bahwa meskipun para beku di alam bawah telah berlatih selama ribuan tahun, hanya sedikit yang dapat naik ke surga. Meskipun tubuh fisik anak Anda memang unik dan sangat kuat, apakah Anda begitu yakin bisa naik ke surga? Melihat perkataan Dev agak berlebihan, lelaki tua itu mendengus dingin. Apakah kamu bisa naik atau tidak, itu bukan urusanmu. Jangan lupa, kamu adalah tawananku sekarang. Jika kamu membuatku tidak bahagia, aku akan membuat jiwamu terbang dan menghilang selamanya. Dev mengancam orang tua itu dan berkata, kamu, meskipun lelaki tua itu tidak puas, dia tidak berani mengatakan apa-apa, lagi pula, apa yang dikatakan Dev benar. Sekarang dia hanyalah sisa jiwa, dan Dev dapat membuatnya menghilang kapan saja dan menghilang selamanya. Sebaiknya aku melepaskan belenggu senior ini dulu. Melihat Dev hendak memulai pertengkaran dengan lelaki tua itu, pemimpin Sekte Jiang buru-buru berkata. Melihat sisa jiwa yang menjulang, Master Sekte Jiang tidak berani gegabah sama sekali, lalu dia melambaikan tangannya, dan sejumlah besar asap hijau mengelilingi sisa jiwa lelaki tua itu. Sosok lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan di wajahnya yang layu, kedua matanya yang besar terlihat sangat cerah. Saat asap hijau menjadi semakin tebal, sisa jiwa lelaki tua itu mulai berjuang keras, dan sosoknya yang perlahan mulai menjadi semakin kabur. Pemimpin Sekte Jiang, apa yang terjadi? Jangan bunuh dia. Dev melihat ini dan bertanya dengan cepat. Tuan Dev, belenggu pada jiwa yang tersisa ini bukanlah benda nyata, melainkan benda palsu. Mereka terperangkap di dalam jiwa yang tersisa, sehingga jiwa yang tersisa tidak mungkin dapat melepaskan diri. Oleh karena itu, jika Anda ingin melepaskan belenggu tersebut, kamu harus langsung menyerang jantung jiwa yang tersisa. Oke, Master Sekte Jiang menjelaskan kepada Dev. Maksudmu, belenggu ini tidak ada sama sekali, tapi hanya isapan jempol belaka. Kata Dev dengan ekspresi kaget di wajahnya. Ya, seharusnya begitu. Sama seperti orang yang berhalusinasi, dia membayangkan seseorang mengejarnya, jadi dia terjebak dalam pelarian tanpa akhir. Meskipun tidak ada yang mengejarnya dalam kenyataan, di dunianya, perburuan itu nyata. Aku baru menemukannya melalui pengamatan yang cermat sekarang. Master Sekte Jiang mengikuti Dev dan menjelaskan secara detail. Dev tiba-tiba menyadari bahwa bagaimanapun juga, jiwa yang tersisa adalah tubuh spiritual, dan jelas tidak mungkin mengandalkan belenggu fisik untuk menahannya. Saat Dev dan Master Sekte Jiang sedang berbicara, lampu hijau tiba-tiba menyala di asap hijau tebal. Saat lampu hijau melewati sisa jiwa lelaki tua itu mengeluarkan serangkaian raungan pelan. Segera, belenggu pada sisa jiwa lelaki tua itu perlahan menghilang. Saat belenggu itu menghilang, aura lelaki tua itu mulai memenuhi udara. Bahkan jika itu hanya jejak jiwa yang tersisa, aura di tubuh lelaki tua itu membuat Dev dan Master Sekte Jiang ngeri. Raja Iblis mana di surga ini? Sekte Master Jiang berkata dengan kaget di wajahnya. Lagi pula, tidak mungkin segumpal jiwa yang tersisa memancarkan aura seperti itu, ia adalah biksu yang jatuh dari surga dan dunia manusia. Mengaung, tepat ketika Dev dan pemimpin Sekte Jiang dikejutkan oleh aura sisa jiwa lelaki tua itu, raungan binatang tiba-tiba terdengar. Master Sekte Jiang tercengang, dari mana suara itu berasal? Dev juga tercengang, sebelum dia bisa bereaksi, binatang yang menelan langit itu benar-benar kehabisan cincin penyimpanannya sendiri. Sekarang hanya binatang penelan langit ini yang dapat masuk dan keluar dari cincin penyimpanan sesuka hati tanpa panggilan mental Dev. Bersambung.